KPK yang diharapkan sebagai institusi yang bersih kalau oknumnya kotor-kotor. Novel itu seorang pembunuh loh, masih berkiprah di KPK. Ya, si Bambang Wijayanto, ya, dia adalah terpidana. Ini apa namanya? Dengan begini abang tahu konsekuensinya bang dengan menulis. Saya mau dilaporkan balik, supaya ada perkara lagi. Ya, saya kan konsisten. Kalau saya ini tidak membahayakan justru bang, memperberat. Kemudian abang lagi proses. Saya dari dulu bermain dengan bahaya, dan dengan demikian saya hidup. Demokrat katakan dia punya akta integritas, tidak akan mencalonkan tersangka korupsi. Kita calonkan. Ini AHY ini. Halo good people, copot masker dulu biar enak ngobrolnya. Good people, hari ini saya akan ngobrol bareng di Rizky Corner, tentunya bersama saya. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Rizky. Kita akan ngobrol bareng bersama pengacara legendaris, pengacara yang sudah malang melintang di dunia hukum di Indonesia maupun internasional. Namun ironisnya, sayangnya sang pengacara ini tengah menjalani hukuman, dan hukumannya pun itu kasus penyuapan terhadap hakim. Anda sudah tahu siapa lagi? Kita akan ngobrol bareng dengan sahabat lama saya, Profesor Oce Kaligis. Nah, saat ini Profesor Oce Kaligis tengah menjalani hukuman di LP Sukamiskin di Bandung, Jawa Barat. Namun saya bukan berada di LP Sukamiskin, saya berada di persidangan atau tepatnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang saat ini Oce Kaligis tengah akan menjalani persidangan bukan kasus yang kemarin, tapi menjalani kasus yang berbeda. Mari kita ngobrol bareng apa saja kegiatan Oce Kaligis di dalam LP Sukamiskin. Konon katanya Oce Kaligis sudah membuat buku sebanyak 126 buku dan banyak lagi kegiatan di dalam. Mari ikuti saya. Di samping saya ini adalah pengacara yang sangat kondang, sangat terkenal, tidak perlu melihat lagi seperti zaman sekarang itu followers atau apapun itu, karena semua sudah mengenal, karena beliau ini adalah seorang pengacara senior yang sudah berkiprah di dalam dunia hukum di Indonesia itu kurang lebih dari separuh hidupnya. Siapa lagi kalau bukan Oce Kaligis. Bang Oce, apa kabar? Bang Oce Kaligis ini Bang Oce kan kita tahu Bang Oce sekarang sejak tahun berapa kan di dalam ya Bang? 2015, tanggal 14 Juni 2015, tanpa panggilan, bukan OTT, dimajukan ke sidang tanpa BAP saya, tanpa barang bukti uang suap, kemudian dihukum hanya karena asumsi, dan hukumannya pasalnya sama, pasal 6 ayat 1A Undang-Undang Tipikor dengan pelaku utama dihukum 2 tahun di bawah. Keterlewat saya dihukum 10 tahun. DPK diturunin 3 tahun. Pertimbangannya di halaman 315 sampai 318. Yang aktif adalah advokat. Ini itu kata-katanya. Disparitas. Sementara tersangka pelaku utama juga pengacara kan? Pengacara sama. 2 tahun. Kalau itu di bawah ketentuan minimum dakwaan minimum. Turun di bawah persidangan kasasi. Inilah permainan KPK yang sangat mencolok dari dunia hukum. Kenapa 2 tahun nggak kasasi? Karena kan minimum kan 3 tahun. Nah, memang targetnya Oce Kaligis. Karena saya pernah dan suka sampai detik ini, Anda lihat ini. Apa ini Bang? Wah, ini yang kebal hukum. Ini salah satu ya, dari aktivitas kegiatan Oce Kaligis yang sampai sekarang dulu saya tidak pernah turun, tetap menulis ya. Konsisten. Saya bikin di penjara. Sekarang udah 126 buku yang saya buat semuanya. Wow, sudah 126 buku ditulis di dalam penjara, Sukamiskin. Ya. Dan supaya Anda tahu, saya ini udah 6 tahun di penjara, umur saya 79 tahun. Nggak pernah stres. Gini Pak, abang kan ada kasus tadi. Ya. Kemudian abang tetap kritis, tetap menulis. Apakah ini bentuk kekecewaan abang sampai saat ini tadi terhadap kasus yang menimpa abang sendiri? Jadi abang terus melawan atau memang ini kenyataan yang terjadi memang saat ini? Yulia, sebelum saya masuk saya sudah karang mengenai Bibi Chandra. Itu kan yang pertama abang. Yang pertama, kemudian mengenai Nasarudin saya tulis pemeriksaan di hotel-hotel mewah. Saya bongkar dan tetap konsisten karena saya tahu KPK yang diharapkan sebagai institusi yang bersih atau oknumnya kotor-kotor. Novel itu seorang pembunuh loh, masih berkiprah di KPK.
Waduh. Ya, si Bambang Wijayanto, ya, dia adalah terpidana. Ini apa namanya? Dengan begini abang tahu konsekuensinya bang dengan menulis Saya mau nama. dilaporkan balik, Nah. supaya ada perkara lagi. Ya, ya, saya kan konsisten. Kalau saya Ini bilang tidak membahayakan justru bang, memperberat. Kemudian abang lagi proses saya hukum. dari dulu bermain dengan bahaya, dengan demikian saya hidup. Apa sih yang bang Oce cari berarti? Nggak, memang sudah karakter. Kalau misalkan saya lihat orang nggak benar, saya ngomong. Kecuali presiden tentu gue nggak berani deh. Ya. Itu bunuh diri kalau lawan Jokowi. Nah, Bang, dari bukunya apa yang abang harapkan? Apakah ini bentuk Lambat kemudian komunikasi apa? KPK nanti pasti diperbaiki. Sekarang Tujuannya untuk memperbaiki KPK itu ya? itu Bang? memperbaiki Itu poinnya, oke. hukum, itu memperbaiki hukum. Ya. Oke. Itu menentukan hukum. Tugas saya memperbaiki hukum karena saya praktisi dan akademisi yang bisa merayu bagaimana itu hukum semestinya. Oke. Balik ke kasus abang tadi, abang sekarang posisinya lagi PK. PK kedua. Kenapa? Karena halaman 315 sampai 318 Hakim Agung sendiri Masyarakat Budi mengatakan bahwa saya diperlakukan tidak adil karena saya bukannya memberikan uang dan ketidakadilan, disparitas itu adalah bukti ketidakadilan. Jadi abang, 2 dan 7 tahun loh. Saya udah 6 tahun tanpa remisi. saat ini berarti abang menjalani 7 tahun ya? Ya 7 tahun. 7 tahun. Ya. Kemudian sudah abang jalani berapa? 6 tahun. Abang sudah menjalani Ya, lu lihat muka saya nggak berubah kan? tidak berubah. Aduh, enaknya dikasih makan sama pemerintah. Saya ingin tahu sekarang bang, kehidupan abang di dalam itu seperti apa sih bang? Saya Sehingga mengenai- abang masih tetap menulis buku Saya menajai ini semua orang yang mengajukan PK tanpa meminta keterangan. Jadi sesama Ya. narapidana itu Ya. yang mengajukan PK abang yang Ya, saya pemainnya istilahnya diskusi, Ya, konsultasi. Saya kan susah karena saya bikin buku cara-cara menyusun PK. Cara-cara menyusun Ya, PK. mulai dari standing, kemudian Itu pro bono nggak apa bayar tetap. buka juga bikin dulu. Kalau bikin buku habis pengajian. Jadi nggak ada yang dicas bang. Nggak ada. Kita kan tahu Oce Kaligis ini termasuk salah satu pengacara termahal. Jadi tapi untuk sekarang ini jadi teman-teman sesama di dalam penjara itu konsultasi hukum gratis. Padahal kita tahu ya, yang di dalam itu duitnya juga masih banyak kan bang. Tapi abang nggak minta ya? Kadang-kadang pengacara saya setelah mereka puas dapat uang kantong, gue bilang nggak ambil aja itu untuk kakak dia. Ngomong-ngomong kantor Oce Kaligis masih jalan? Lo nggak pernah di Lokom masih ya? dari 150 sisa berapa? Sisa 18 orang ya, sisa 12 orang. Itu kenapa? Loh, saya mau pengajar, saya pegang langsung. Oh, namanya abang ya? Karena mungkin ada karisma, ada wanita, ada merasa aman. Pak Harto aja percaya sama saya, lebih aja percaya. Apalagi yang lain-lain. Nur Salim aja saya, ongkos saya. Ya. Bang, tadi lanjutin tadi soal buku bang, 126 buku. Terus apa lagi? Abang katanya saya dengar nih abang punya klinik hukum. Hukum yang Nah, apa? Cerita dong soal klinik hukum itu itu. kan semua orang kita bisa KPK. Oh yang tadi itu menyusun PKPK tadi itu. Ya. Oh, tapi kalau yang dari keluarga-keluarga mereka kalau ada yang bersangkutan hukum bisa juga. Ya kita kasih nasihat aja gitu. Misalkan kalau mereka ya banyak juga kasihan yang sial karena di dalam dicerain istri. Oh ada ya. Banyak. Jadi abang di klinik hukum itu ada organisasinya bikin. Ada. Abang sebagai? Saya sebagai ketua tim ahli, anggotanya Akil dengan Pak Kirani. Bang, kalau orang banyak di dalam itu, ia menulis tapi lebih kepada nulis perjalanan hidupnya. Kalau abang tetap berteriak hukum, ya berteriak di luar penegakan hukum, nah, itu tidak itu. Sekali lagi saya nanya itu tidak membuat abang merasa diri dalam keadaan yang lebih terpojok nantinya dalam. Zaman merasa bahagia kalau orang membaca tulisan saya. Ini aja gua heran nih, seorang bernama Rizky mau wawancara Bromo Cora, koruptor kakap, Oce Kaligis. Jadi gini good people, jadi kalau bicara Oce Kaligis ini perkenalan cukup lama kita bilang ya. Iya. Dan cukup lama, beberapa kasus ya hubungan antara
seorang sahabat, karena saya punya kepentingan untuk mencari berita, Bang Oce ini selalu terbuka, apapun dia ceritakan untuk menegakkan hukum. Nah, cuma permasalahannya sekarang pengacara yang tersangkut kasus hukum, dan ironisnya lagi adalah ini pengacara senior yang kemudian kasusnya sampai saat ini masih dalam posisi PK tadi Bang ya. Mengajukan PK kedua. Saya yakin kalau PK kedua diperiksa saya bebas, saya yakin. Masalahnya ini belum diperiksa. Ya belum diperiksa, karena begini, saya PK atas putusan yang mengatakan bahwa disparitas itu adalah tanda ketidakadilan, dan itu oleh Hakim Pak Sarifudin, itu aja. Dan di situ dikatakan yang aktif adalah Giri, saya enggak. Nah, turun 3 tahun kan 7 tahun dengan 2 tahun masih disparitas. Masih jauh. Mending goyang sokok begitu. Kita ke depan melihat para pengacara-pengacara muda sekarang di mata Abang bagaimana? Kadang-kadang nyalinya kecil karena jangan nama Maksudnya ini. gimana nih pengacara-pengacara? Mereka tahu bahwa banyak artinya oknum-oknum yang nggak benar, tapi mereka nggak berani melakukan. Jadi itu ya catatan Abang terhadap pengacara-pengacara muda itu nyalinya masih kecil. Ya, nyalinya kecil. Kita ini nggak usah pikir-pikir itu kurang matinya yang belum. Itu benar. Oke. Sekarang ke depan apa yang Abang harapkan Bang? Kan saya sudah membagi ilmu saya dengan menyekolahkan atas biaya sendiri. Anak buah saya di Berkeley, di Harvard, di Oxford, di Belanda, dan di Indonesia. Anak membantu saya jadi dokter hukum. Itu kebanggaan luar biasa. Wah, saya pernah punya duit dan saya tidak pakai sendiri. Itu aja. Saya paling banyak menyekolahkan orang. Khotbah Paris yang begitu terkenal aja makan gaji saya. Amir Samsudin yang itu makan gaji saya. Hikmahanto makan gaji di saya. Juniper Ramasumaya itu kepuasan. Pernah saya ada kesempatan, dan kesempatan itu saya berbagi kepada orang lain. Saya tidak egoistis. Belum lagi nggak kelihatan ya. Keluarga bagaimana supportnya sampai hari ini? Aman semua. Aman semua ya? Iya, aman. Karena gua tahu apa kewajiban gua. Nafkah dapat, rumah dapat, sekolah ada. Jadi Tetap bagaimana hubungan baik dengan teman-teman, bahkan mereka banyak teman-teman wartawan bagaimana? wih, Anda teman-teman wartawan semua baik. Gua nggak pernah sakit hati wartawan. Ya, baik, Bang. Ini bukunya buku saya Bang. Ya. Oke. Terima kasih Bang ya. Bukan cuma korupsi loh, kasus pelanggaran. Jadi ini isinya masih sama ya Bang ya? Soal bagaimana penegakan hukum oleh KPK. Bagaimana rusaknya hukum oleh mereka orangnya. Rusaknya hukum oleh KPK. Baik, semoga Ini hasil dari Mabes Polri. Dia tersangka korupsi. Bisa padahal Demokrat katakan dia punya akta integritas, tidak akan mencalonkan tersangka korupsi. Dia calonkan. Ini AHY ini. baik Bang. Saya akan ketemu Abang lagi setelah saya tuntaskan, saya mau baca ini. Saya akan mengulas soal buku ini lagi. Karena yang dibicara sudah. Kemudian saya akan mengulaskan ini baru kita ketemu lagi. Keren kan foto? Jelas kok. Ini ciri khasnya. Oke, demikian Bang, kita ngobrol bareng di Rizky Corner pada hari ini. Ngobrol bareng bersama Profesor Oce Kaligis, pengacara senior yang saat ini tengah menjalani hukuman di LP Sukamiskin selama 7 tahun. Kita ketemu lagi di Rizky Corner berikutnya, ngobrol bareng saya, Muhammad Rizky. Siapa lagi? Sampai jumpa.